Salam Sobat Konstruksi. Ketemu lagi kita di channel Sobat Konstruksi. Sore ini yang akan kita share ada mengenai supervisor. Seperti kita ketahui bahwa peran supervisor di dunia konstruksi memainkan peran yang sangat penting. Setidaknya ada 5 hal yang perlu kita share seputar supervisor. Yang pertama adalah fungsi seorang supervisor. Yang kedua adalah tugas seorang supervisor. Yang ketiga, tanggung jawab seorang supervisor. 4. Syarat menjadi seorang supervisor. Yang kelima, kegiatan supervisor itu sendiri. Sobat konstruksi, kita teruskan poin pertama, yaitu fungsi supervisor. 1. Menyelesaikan masalah semaksimal mungkin tanpa harus ditangani oleh pihak atasan. Yang kedua, sebagai penghubung antara staf dengan manajer. Yang ketiga, menampung segala bentuk komplain dari klien atau owner dan menyampaikannya kepada manajer. Yang keempat, membantu tugas staf-staf bawahannya. Sobat konstruksi, poin yang kedua adalah tugas seorang supervisor. Setidaknya di sini kita ambil poin-poin penting saja, ada 6 hal. 1. Membuat job description untuk para bawahan. 2. Memberi perintah atau mengarahkan pekerjaan para bawahannya. Yang ketiga, memberi motivasi kerja kepada para staf bawahannya. Yang keempat, bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan oleh staf bawahannya. Yang kelima, memberikan briefing dan pelatihan kepada staf bawahannya. Yang keenam, mendisiplinkan staf apabila ada staf yang tidak disiplin. Baiklah, poin yang ketiga adalah tanggung jawab supervisor. Ada 4 poin minimum. 1. Merencanakan tugas bawahan. Yang kedua, memberikan arahan tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, memastikan pekerjaan berjalan lancar, efektif, dan efisien. Yang keempat, memastikan semua staf terlibat dan bekerja sesuai dengan job description masing-masing. Sobat konstruksi, untuk mendukung berkembangnya channel Sobat Konstruksi ini, kiranya Sobat Konstruksi bersedia untuk like, share, and subscribe. Oke brothers, kita lanjut poin nomor 4, syarat supervisor. 1. Berpengalaman di bidang pekerjaannya. Otomatis ini sangat dibutuhkan supaya lancar. Yang kedua, jujur dan berintegritas. Seorang supervisor harus jujur, artinya mau mengakui semua perbuatan yang baik atau perbuatan yang kurang baiknya. Yang ketiga adalah berintegritas, artinya melaksanakan apa yang sudah dia ucapkan dan menjadi teladan bagi karyawan. Poin yang ketiga, kooperatif. Menjalin kerjasama dengan bawahan, dengan klien, atau dengan supplier, sesama supervisor. Yang keempat, kompeten. Seorang supervisor harus kompeten di bidangnya. Yang kelima, komunikatif. Seorang supervisor harus bersikap komunikatif karena perlu menjalin hubungan dengan banyak orang. Yang keenam, rajin. Seorang supervisor harus rajin dan berkemauan keras demi meraih tujuan perusahaan atau program kerja yang telah disusun sebelumnya. Yang ketujuh adalah disiplin. Seorang supervisor harus disiplin agar bisa menjadi panutan bawahannya. Yang kedelapan, ini juga sangat penting, yaitu mampu berbahasa Inggris dan minimum menguasai Microsoft Word. Mengenai kemampuan bahasa Inggris ini saat ini adalah sudah menjadikan tuntutan karena kita bisa melihat di dunia konstruksi di seluruh Indonesia pada dasarnya. Bukan saja tingkat manajer sudah datang atau bekerja di Indonesia, tetapi tingkat supervisor pun ada tenaga kerja asing. Yang kelima, yang terakhir adalah kegiatan seorang supervisor. Ada 3 hal penting kegiatan supervisor yang harus dijalankan. Pertama adalah melakukan evaluasi secara objektif terhadap karyawannya. Yang kedua adalah melakukan continual improvement. Karena kita tahu continual improvement ini adalah memperbaiki proses kerja
secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan rekan kerja, karena seorang supervisor pastinya harus mendapat dukungan dari segala pihak. Oleh karena itu, kerjasama internal antar supervisor atau interdepartemen sangat dibutuhkan. Itulah 5 poin penting minimum yang harus diperhatikan oleh pendatang-pendatang baru supervisor. Dalam hal ini persyaratan secara umum, tetapi ada juga persyaratan secara khusus di mana kita bekerja. Apakah misalnya bagian piping, bagian tanki, bagian static rotating equipment, atau bagian blasting, atau di bagian sipil atau electrical, otomatis mempunyai dasar-dasar ilmu di bidang tersebut. Demikian yang bisa kita share sore ini, brothers. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Sobat Konstruksi.